buat teman-teman yang pengen bangun Prado, begitulah ilmunya ya. Iya begitu Ren. Dim. Ih. Senyores, Johnny. My friend. Wih. Dia seneng banget John hari ini John, karena besok dia mau road trip pakai mobil ini. Ini mobil hasil dia ngambek sama gua. Jadi sebenarnya Toyota Land Cruiser Prado yang akan gua review kali ini sebenarnya udah punya gua buat tuker apa? Hah? Buat tukar Nissan Terra. Innova. Oh, Innova. Iya. Tapi pada satu hari dia lihat mobil ini masih segar, dibayarin. Oke, yang pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih sama the previous owner mobil ini yang sudah dijaga dengan baik ya Teng ya. Iya. 80.000 ongoing kilometer, tapi bodinya masih ori, interiornya masih cukup bagus ya. Benar nggak? Iya. Iya, makanya dia seneng John, dibayarin John langsung. Oke, ini Toyota Land Cruiser Prado TRJ 150. Berapa cc? 2700. Oke, kode mesin? Lupa gua kode mesin John. TR engine John, 2 TR. Nah, seperti apa ketika mobil ini diremap? Nonton dulu. .135 jadi 148. Lumayan kok ya? Untuk mobil bensin. Jadi 224. Kalau menurut Koko Prado cukup nggak? Harus di remap nggak? Kalau kurang puas pasang neo. Apa tuh supercharger ya? Ada turbocharger ada Pak. Ada. Si Andre Mas pasang di Prado ini. MC Racing ya? Iya, ada barangnya. Koko ada barangnya? Gua ada si Andre ada. Oh, kira-kira habis berapa kok? Gocap? Lebih ya? Udah main kalkulator segala, nanti tuningnya nggak usah pasang piggyback dari remap juga. Dari remap juga. Kena berapa HP dapetnya? Ini kita lihat, kok tadi mau kasih lihat nih pakai turbo. Hampir 180. 180 horsepower ya? Torsinya dia dapat di 300-an ya? Iya, hampir 300 Newton. Kalau diibaratin mobil diesel tuh 180 bensin, berapa HP kalau diesel? 180 bensin. Bedanya torsinya. Torsinya lebih double ya? Torsi 300 di diesel itu kan sampai 5.000-an. Kalau misalnya torsinya itu misalnya taruh di 3.500, kalau misalnya di 1.750 atau di 2.000 hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat ya? Oke. Biasanya kalau misalnya HP RPM bisa 2 sampai RPM 8.000. Diesel misalnya 2 sampai RPM 4.000. Oh. Di diesel di bensin kan torsi 200, kalau di diesel 400. Jadi kurang lebih double ya? Oke, kok tadi thank you ya. Ya, siap. Tuh teman-teman, jadi udah naik sekitar belasan horsepower, lumayan untuk mobil bensin. Kalau di mobil diesel mungkin sekitar 30-an horsepower.
Oke, setelah di remap Tong, naik sekitar berapa HP? 10 HP. Iya, memang waktu kemarin itu Kok tadi udah ngomong, Teng. Muka lu nggak jadi anak alim, kenapa sih? Enak banget gue liat muka lu. Ya gini. Jangan gitu ngapa, Teng? Iya. Jadi dia naik 10 horsepower, sekitar berapa Nm? Lumayan ya, nih gue lihat dulu bentar. Nih gue baca dulu grafiknya, Teng. Ada grafiknya teman-teman. Jadi, nih. Dia sebelumnya itu 207 Nm, lalu dia naik ke 224 Nm, yang tadinya 135 jadi pas 148, 13 horsepower. 13 horsepower ketika dikonversikan setara mesin diesel itu berarti sekitar 26. Kalau menurut Kok tadi perbandingannya 1:2. Enak gak, Teng, menurut lo abis remap? Enak. Untuk Cukup. bensin, oke. Oke, enggak, dia bilang oke karena dia orang kaya. Ya, teman-teman harus perhatikan. Jadi gini, ketika lo beli Land Cruiser bensin, yang harus lo toleransi itu 2, John. Tenaga, so-so. Ya. Karena lo akan apple to apple-nya sama mobil solar. Yes. Iya dong, pasti. Lalu yang kedua adalah bensinnya yang cukup menguras kantong. 1:6. Cannot more, cannot less. Yes. Ya, more or less lu sekitar 1:6. Oke, kita bakal coba nanti di full to full ke Semarang, nanti lo kasih review ya. Yes. Dan juga lu nyari Prado 2010 rasanya susah ya? Iya. Susah Yang nggak? kondisi bagus. Iya, bagus. Bagus tuh dalam artian ya minimal catnya masih ori, interiornya masih utuh. Karena memang seperti pada halnya Lexus RX, ini kijangnya orang kaya ya. Iya. Makanya lu orang kaya kan, lu beli ginian kan? juga, John. Hah? Karena saya sudah merasakan yang dari Fortuner segala macam, sebaiknya Land Cruiser Oke, SUV apa aja yang udah lu coba? di Santera, Oke. Fortuner, VRZ. VRZ, Oke. ya VNT juga Udah. udah tahu. Oke. Nah, udah. Tetap nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Tapi beda, John. Ini kan beda kelas, Bos. Teman-teman, sorry ya ini lagi azan, tapi kita tetap harus bikin vlog karena memang waktunya ya. Iya. Besok subuh udah mau berangkat ya. Iya. Ya, terus jadi apa pendapat lo begitu nyoba mobil ini? Sebelum di lift kit, sebelum dia apa-apain? Cukup oke. Kalau untuk dengan harga yang range-nya kurang lebih sama dengan VRZ, Ya, mobil ini cukup lumayan oke. betul. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari Prado, toleransi lo ketika beli mobil ini adalah tahun mobil lo tuh mundur 10 tahun. Yes. Nah, tapi lo nggak bisa apple to apple karena Prado is in a different level. Yes. Ya kan? Jadi Prado ini mungkin kalau di apple to apple Palisade lebih mahal ya, tapi ya. Ini barunya 1,8, Bos. 1,9. 1,9. Itu Yes. diesel. 2,8. Ya. Ya. Apa TRX ya? TRX ya. TRX apa TXL? TXL kan bensin. Yes. Yang gue lihat di Glamour sih, John. Bagus kok. TX 1,9. Warna black on 1,9. black on Itu black. TX berarti bensin dong. Iya. Dengan black on- mesin yang sama, hanya saja dia ECU-nya pasti improvement. Yap. Dan interiornya udah beda. Oke, jadi kita ngebahas mobil ini sudah dimodifikasi nih di Euro House, dibantu dengan Koko Charles juga. Cuman ininya pinjem ya. Iya, pinjam. Ya, pinjem ya, Tong ya. Iya, pinjam. Pinjam ya. Pinjam. Ya. Ya. Oke. Pinjam. Rusak berarti membeli. Membeli. Iya, oke? Ya. Ya. Jadi kalau kena MBZ, nah, ya, kebeset, ya, lo beli ya lo ya. Lo beliin gue yang baru, gue nggak mau Siap. diganti duit. Ya. Jadi ini crossbarnya sama roof boxnya ini punya siapa? Punya VNT. Sorry. VRZ. Punya VRZ, bukan punya VRZ. Punya siapa? gua. Oh, punya lu. Iya, bener. Salah Jangan gua. salah ya. Iya, iya. Oke, jadi teman-teman dia punya crossbar, roof box ini bisa dibuka dua side ya, kiri dan kanan. Jadi lo bisa buka dari kiri atau dari kanan. Jadi kalau misalkan lo mau ambil barangnya dari kiri ke sana masih bisa, Tong. Yap. Beda, Tong. Made in mana? Made in Sweden. Iya, oke. Lalu begitu mau fitting pelek ini seperti main teka-teki ya. Ya. Pertama ganti pelek kaleng, Ya. Avantec. Yes, Avantec. 17 kali 17, 7,5. ya, tapi begitu dipasang di mobil ini kayak nggak ada harga dirinya ya. Iya. Balik lagi ke standar. Ya, buat teman-teman yang penasaran sama looknya seperti apa nih, gua kasih lihat. Nah, gimana menurut teman-teman? Bagus nggak pakai kaleng? Sebenarnya gini, Teng, ketika lu pakai kaleng akan lebih bagus kalau warnanya putih solid. Yep.
Bener gak? Iya. Lu bener-bener aja lu kasih gue sanggahan gitu. Iya dong. Hah? Tapi putih lembayung pun boleh lah seperti ini. Lembayung anak lama lu. Lu anak Senayan lu ya lembayung. Tapi benar ya teman-teman, ketika kita berdua dulu zamannya modifikasi mobil di awal tahun 2000-an, lembayung tuh warna yang ngetop. Iya. Pokoknya kalau lu gak lembayung, lu gak gaul mobilnya, ya kan? Kalau Iya. lu itu warnanya ungu lembayung. Peleknya pakai pelek apa? Baut 5. Iya, Mercy, John. Iya. Itu anak zaman generasi 90-an baru ngerti, John. Oke, jadi Prado yang masuk ke Indonesia itu hampir rata-rata warnanya hitam. Dan kalaupun putih, pasti tersedia dengan putih mutiara. Ya. Dan warna lain yang udah pernah gue lihat itu silver sama abu-abu. Merah belum pernah lihat. Tapi silver sama abu-abu jarang, John. Waduh, lebih jarang lagi, John. Jadi gue mungkin ya wishlistnya gue bisa dapet yang Ya. Nanti kalau lu udah punya gue tukar lagi, John. Silver, John. siake lo ya. Oke, kita ngeliat ke mesinnya dulu yuk. Sebelum mobil ini di remap di Teddy, di Rev Engineering, jadi mobil ini sudah diganti oli semuanya nih sama Coco Charles. Waktu lu nungguin mobil ini ganti oli, Las. Nah, waktu lu nungguin mobil ini ganti oli kan lama. Ya. Lu nya ganti oli nggak? Enggak dong. Enggak. Kebetulan gantinya di satu tempat ganti oli. Oh. Khusus buat mesin mobil sih. Oh, mau. Bukan ganti oli orangnya. Muka lu kayak lagi berbohong loh. Ganti oli di rumah maksudnya. Sebelum berangkat ganti oli. Iya sih. Iya dong. Iya dong. iya, Demi rumah tangga harmonis. Iya. Bener sih. nggak? Iya. Iya dong. Kalau lu iya. nggak ganti oli di rumah, iya kan? Iya. Bener. Oke, balik lagi ke mobilnya nih. Jadi sinian dong dikit. Ini kan kabel groundnya dipasang beberapa 4 titik nih. Ya. 1, 2, 3, 4 sama ko Acen. Jadi buat teman-teman yang kira-kira biasanya main mobil pasti tahu ya Acen ya. Ya. Itu salah satu legend di dunia perkabelan tuh. Ya. Itu Instagramnya Acien_DK. Dia punya Instagram Jan. Tapi lu WA hari ini dibalasnya minggu depan. Iya, saking sibuknya. Saking sibuknya, betul. Nah, udah pasang kabel ground. Lalu dia punya filter udara pakai KNN. Ini dia punya busi gue ganti tank sebelum gue kasih lu. Iridium ya. Iridium laser. Iridium Iya. Lalu Sesuai olinya spek kan? Hah? Tank. Sesuai speknya mesin Oh ini. pasti dong. iya. Buat Prado, buat Fortuner bensin lu tenang aja. Lalu lu kemarin ganti oli habis berapa juta? Kurang lebih 2,8 ya. Jadi yang diganti oli gardan depan, transfer case, sama oli gardan belakang, sama oli mesin. Matic, Oli matic pun juga. flash. Flush. 2,8 tuh. 2,8. Di mana? Toda. Todar ya? Nah, jadi buat teman-teman yang mau ganti oli semuanya bisa di Toda. Kalau mau ganti oli yang lain, Silahkan menyesuaikan pada tempat masing-masing. iya. Kalau ada masih bujang boleh. Iya. Kalau udah punya istri nggak boleh. Iya. Bener dong? Iya. Tos dulu dong. Iya. Oke. Nah, kalau lu ngelihat Prado generasi pertama nih, ini sebenarnya ya kalau nggak pakai tanduk ini tank, kemarin kan kita coba copot, Iya. kayak muka melesak ya. Iya. Iya, tapi overall secara look muka depan itu nggak spesial, Iya. tapi nggak jelek. Nggak jelek. Jadi itu beda. Iya. Nggak spesial, tapi nggak jelek. Nggak spesial, nggak jelek. Nah, jadi makanya Land Cruiser Prado itu ada di tempat di mana orang yang pengen beli Land Cruiser 200 kegedean, dia beli yang ini. Yes. Sayangnya memang di Indonesia, dealer-dealer dulu kenapa nggak masukin yang diesel ya? Overprice. Yes, pada saat zaman dahulu kala ini mobil termasuk premium. Betul. Kalau premium pada dulu belum mengetop yang namanya diesel. Tapi, iya benar sih. Zaman dulu bensin lebih mahal ya? Ya betul. Bensin lebih mahal. Dan Benar. juga zaman dulu premix nggak semahal sekarang. Iya. Gitu. Nah, waduh kayaknya udah makin parah ya. Kita Iya. jalan aja yuk. Ya.
Oke, kita udah di dalam kabin Land Cruiser Prado ini. Jadi, kenapa gue bilang makin parah, Tong? Makin parah kalau kita terusin vlog di luar. Itu tidak menghargai agama, Tong. Iya, betul. Iya, benar nggak? Iya. Benar nggak? Iya, benar. Oke. Lalu lampunya juga sudah di-upgrade. Fog lamp-nya menggunakan 6000 Kelvin dari Eurohouse Custom. Lalu HD-nya menggunakan 6000 Kelvin juga dari DS HD. Udah enak toh mobil, ya kan? High beam-nya dari Eurohouse Custom juga. Jadi buat teman-teman yang punya Prado pengen dibikin kayak Kotong bisa nggak? Bisa dong. Kemana? Your house. Nih IG-nya ya. Mau bisa salaman, mau salaman. Iya. Lo kalau pakai batik jangan pengen minta salam tempel ngapa? Waduh, jangan gitu John. Lagi ngetop nih masalah kasus Mario Dandi John. Ya sudahlah, rezeki nggak ketuker bos. Iya. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga John. Iya. Ya kan? Oke, balik ke mobilnya. Ini kemarin setirnya di 80 ribuan sebenarnya belum terlalu jelek. Ya. Hanya saja dia sudah mulai botak di sininya. Lalu gua meretrim dengan bahan yang hampir mirip. Karena gue selalu ngomong, Teng. Mobil Toyota, lu nggak bisa cari bahan kulit yang bener-bener 100%, 99,99% sama. Ya. Lu percaya gak itu? Percaya. Kenapa lu bisa percaya? Ya. Karena gue yang ngomong? Enggak juga. Terus? Karena sudah dibuktikan pada saat waktu VX200. Oh iya. Ya, VX200 kita cari bahan yang sama nggak pernah ada. Betul, karena VX200 itu dibilang hitam enggak, coklat juga enggak ya? Iya. Itu di tengah-tengah, John. Iya, di tengah-tengah. Bingung ya? Iya, nyari persamaan sangat-sangat bingung. Betul sekali. Iya. Lu kayak lagi main quiz gitu ya. Kayaknya lagi ini banget. Nah nih, teman-teman bisa lihat average-nya dia di 5,9 km per liter. Lalu kalau misalkan lo orang beli Prado yang di bawah tahun 2012, MID-nya nih masih berwarna Black hitam and white. putih. Iya, Yes. monokrom. Kalau lo beli yang 2012 ke atas sudah seperti LC200 ATPM, dia sudah model warna dan ada logo Pradonya. Ini nggak ada logo Pradonya kan? Nggak ada. Ya, udah gitu yang kedua, ininya sudah wood panel. Beberapa panelnya berbeda. Dan mungkin dari segi ECU-nya juga beda kali ya. Mungkin Iya. ada improvement sedikit. Iya. Tapi mungkin nggak signifikan sekali. Lalu yang kedua, dia punya eksterior lampu model depannya itu nangis. Iya. Nah, lampu belakangnya sudah mulai kristalisasi gitu ya. Iya. Lu iya aja lu kayak lagi main Itbulaga. Iyalah. Memang bener Oke. kok. Komentar lu apa, Tong, pakai mobil ini 2 minggu? Cukup enak. Cukup enak. Ya, cukup enak dan kalau buat kita buat kaki cukup oke untuk di dalam kota ya. Iya, tenaganya cukup ya. Tenaga cukup. Mau kita coba keluar kota nanti kan gimana lihat Iya, tenaganya. Iya, lihat tenaganya. Jadi racikan mesinnya remap, kabel ground, busi, air filter. flashing oli semuanya. Iya. Karena menurut Coach Charles setelah transfer case, guard dan oli maticnya diganti semuanya itu benar-benar beda. Beda sekali. Beda sekali. Lebih smooth. Orang jarang biasanya tuh sampai ganti transfer case oli, oli gardan depan itu jarang diganti. Iya, terus satu lagi, Les. Begitu kemarin sebelum pasang peredam, nutup pintunya beda ya. Oh iya. Aneh ya? Beda. Kayak Fortuner V8 ya, nggak kleng gitu ya. Iya. Kaleng banget gitu ya. Iya, ini kan pakai noise kill kan. Iya, betul. Nah, terus dia punya head unit juga Kenwood 919WS, di mana ini head unit sudah kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto wireless. Jadi Coach Charles kalau mau keluar kota tinggal lihat map di sini. Iya. Betul begitu, Bambang? Betul. Iya. Iya. Jadi gimana teka-tekinya mobil ini bisa akhirnya kita salaman? Karena Otong ini anak mami. Iya, jadi karena dia negosiasi sama saya tidak bisa, Mami Citra lah nelpon saya. Iya kan? Masa gitu sama langganan, Ben? Iya, tante mau dong Pradonya. Iya, tante apa sih yang enggak buat tante, ya kan? Begitu gue tutup, sial juga Charles ya. Negosiasinya suruh mbaknya ya. Oke, balik lagi ke kaki-kaki settingan. Kemarin, tadi kita baru nyampe Pelakaleng, Avantech. Iya. Rasanya nggak cocok. Mungkin karena warna bodinya juga masih lembayung. Yap. Ya kan? Akhirnya kita ganti lagi pakai KMC. Rasanya kok kayaknya mati. Iya, karena KMC warna hitam. Iya, betul. Namanya pelek mobil putih ketemu hitam kurang masuk. Iya. Akhirnya usut punya usut. Peleknya pakai standar, pakai ban BFG pertama 275 65 ya? 275 65 17.
kekecilan. Kekecilan. Nah, lagi John, kita beli lagi 275 70 17 baru mantap. Nah, setelah ini udah dipasang nih, ada lagi struggle-nya John. Ketika setir belok patah, mentok. Jadi harus diapain? Ditinggiin. Yes. Jam 2 pagi aku telepon Koko Charles. Kok rasanya kita perlu lift kit ya mobil ini ya. Tapi gimana nih, kerjaan lagi ruwet ya kan. Sedangkan buang lift kit nggak murah bos. Iya. Betul nggak? Iya betul. Lift kitnya dia, ini sayangnya begitu lo masuk di lift kitnya Prado Tank, nggak banyak pilihan di Indonesia kayak di Australia. Betul. Lo kalau ke Australia, lo Prado ini kan salah satu mobil favorit juga karena di sana Fortuner orang jarang pakai ya. Iya. Lo mau nyari Kings, ada. Fox ada. Fox itu ada beberapa versi. Fox yang basic, 2.0 atau 2.5 yang dual compression. Yes. Atau lo mau pakai Oldman MU, atau lo mau pakai lagi Radflow atau merek apa lagi kan banyak. Iya. Cuman di Indo ini yang ada cuman Ome BP51 di mana dia bisa disettingnya apanya aja. Compression, rebound. Compression sama reboundnya. Yes. Nah, dari situ kita bingung nih John, 30 jutaan kan John? Iya, 30 jutaan. Iya. Dan pasang lagi John. Iya, ya udah, cuman karena gue gatel, udahlah gue yang bayarin dulu aja. Dia jadi makin gatel. Gue pasang lah di mobil ini. Ternyata kemarin pasang di tempatnya Angga. Jadi kalau teman-teman suka ikutin vlog gue tahu Angga yang pernah masang extra fan di Innova Bensin. Itu kayak kenapa Tank bisa begini mobilnya? Kayak mau drag race. Karena kita pakai depan pakai per Ome, belakang masih pakai per standar. Ini emang pernya dibalik standar? Enggak, per belakang standar, depan pakai per Ome. Tapi di settingan paling tinggi, 2 inch. 2 inch, betul. 2 inch, jadi mobilnya begini kemarin nih. Ada fotonya nggak tuh, Teng? Ada ya? Nggak, ada sih, sempet ada. Ada. Ntar pokoknya gue kirimin, kasih lihat di sini juga. Nah, pusing dong Otong. Ya kan, dia kayaknya tuh pengen ngegebukin gua, teman-teman. Waduh, nih si Bendo suruh gua keluar 30 juta mobilnya gila ya. Udah lu ke Angga sekarang lu setting. Karena gue telepon yang jual shock ini bisa diputer ya. Jadi gimana muternya, Tong? Muternya ternyata harus dibongkar lagi karena cukup lumayan tricky. Artinya nggak kuat untuk diputer di situ. Artinya harus dibuka dulu. Dikepres pernya baru bisa diputer. Jadi sistemnya pernya dipres ke bawah dulu baru diputar. Iya. Karena dia tekanan tinggi tuh. Iya. Jadi ini udah posisinya udah bagus, paling beda sejari aja ya? Iya, beda sejari. Nah, dan juga ini bisa disetel rebound sama komponnya. Ini yang enak, settingan Ome BP51 ini depan 3, reboundnya 3, komponnya 7. Yang belakang gue pakai reboundnya 2, komponnya 6. Dan posisi ini sekarang dibilang keras ya Teng? Dibilang keras, tapi keras enak. Nah, mobilnya kalau bahasanya si Otong, bobok. Iya, bobok. Diem mobilnya ini, diem. Iya. Nih. Nah, tuh. Enak. Iya. Apalagi kalau nanti shock ini setelah pulang dari Semarang udah break in. Iya. Pasti dong. Pasti lebih enak. Pasti lebih enak. Ketika mobil ini udah break in, yang pasti udah lebih enak. Iya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen bangun Prado, begitulah ilmunya ya. Iya, begitulah ilmu. Jangan lupa hubungi Eurocars Custom. Iya. Nggak, kan ada orang yang demen bangun atu-atu, John. Cuma kan ada orang yang nggak demen. Ya udahlah, gue terima beres sama si Ben. Ya udah, gue bisa kerjain, bener gak, Teng? Bener banget. Iya. Kayak lo, ya kan, lo jadi bisa kerja, bener. Iya. Kan? Nih, teman-teman mau lihat lampunya depan nggak? Nih, kita matiin dulu. Tuh, ini posisinya lampunya fog lamp sama low beam. Nih kalau dim. Wih, galak bos. Dim. Oke, terima kasih sudah nonton vlog gua dan juga Otong sudah sopan ya gini tangannya. nahan seatbelt, John. Kenapa emang seatbeltnya nggak muat? Enggak, habis makan kekenyangan, John, sama lu, John. Oke, teman-teman semua, bye-bye. Bye.